sekarang belum pernah lakukan hilirisasi. Ini baru kita melakukan hilirisasi. Negara ini baru mau maju. Harusnya kita sesama anak bangsa harus melakukan introspeksi dan kesadaran diri. Jadi kalau sudah ada pemerintah mau mendorong agar menciptakan nilai tambah, investasinya dari Amerika ini. Jangan lagi dibilang investasi ini karena negara tertentu gitu loh. Ini full negara dari Amerika. Kolaborasinya dengan pengusaha nasional dan BUMN. Tanpa ada utang negara. Tanpa ada pengambilan pinjaman dari bank-bank di Indonesia. Kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batu bara, low kalori, sebagai substitusi daripada LPG. Bahwa tahun-tahun sebelumnya DME ini sudah pernah kita lakukan dan bahkan sudah pernah melakukan groundbreaking, tapi waktu itu investornya dari Air Product itu kemudian mundur. Tapi kemudian ada juga investor yang menawarkan dari China, tapi juga tidak termampu diimplementasikan. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional. Kemudian bahan bakunya dari kita, off-taker-nya pun dari kita. Jadi saya pikir kali ini nggak ada lagi ketergantungan kepada pihak lain. Gitu. Salah satu di antaranya adalah Danantara. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam video ke-6 ini. Kita akan membahas terkait dengan perkembangan energi terbaru bangsa kita, yakni konferensi pers dari Menteri SDM terkait dengan pengembangan gas batubara di metil ether ya, untuk menggantikan LPG. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa sebelumnya pemerintah atau Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto juga sudah mencanangkan akan menghentikan ekspor gas alam. Sekarang justru malah menggasifikasi batu bara untuk menggantikan LPG. Nah, dua masalah ini saling paradoksal ya. Dalam satu sisi kita pingin gas alam untuk rencananya disuplai ke dalam negeri, tapi dalam sisi lain kita justru menggunakan batu bara ya untuk mengganti atau mensubstitusi energi yang selama ini kita pakai di dalam negeri, LPG ya. Kalau pemerintah Indonesia konsisten dengan menghentikan ekspor gas alam tersebut, seharusnya yang dilakukan adalah bagaimana action plan dari menghentikan ekspor gas alam tersebut. Apa itu action plan-nya? Minimal sudah ada langkah-langkah untuk bagaimana caranya gas alam tersebut disuplai di dalam negeri. Tentu saja ini adalah dengan membangun infrastruktur gas alamnya. Karena selama ini kita tahu bahwa pemerintah selalu beralasan kenapa gas alam kita selalu diekspor ke luar negeri. Ya karena tidak ada infrastruktur gas alamnya. Tidak ada permintaan dari dalam negeri. Padahal rakyat butuh gas alam tersebut sebenarnya. Ya, cuma pemerintah saja yang tidak menghadirkannya ke mereka. Untuk LPG misalnya, pengganti LPG. Jelas, gas alam yang disalurkan ke rumah-rumah itu jauh lebih murah, jauh lebih aman, dan jauh lebih menyenangkan ya, tidak repot-repot untuk menggotong-gotong LPG ya. Nah, ini sekarang apa yang
disampaikan oleh Menteri SDM terakhir melanjutkan program gasifikasi batubara ya, DME. Nah, teman-teman sekalian, kita mungkin perlu feedback ke belakang ya terkait dengan upaya gasifikasi batubara ini. Sesungguhnya di PLN, di PLN itu juga semenjak tahun 2006, gasifikasi batubara ini itu sudah pernah diwacanakan ya untuk diimplementasikan untuk menggantikan bahan bakar yang ada di pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Artinya apa? Dengan sebagian gas hasil dari gasifikasi batubara itu akan menggantikan solar yang digunakan di dalam ruang bakar mesin pembangkit tersebut ya. Itu dengan sistem dual fuel. Itu mulai diwacanakan tahun 2006 ya. Kemudian berlanjut di sekitar tahun 2011 atau 2012 PLN berusaha mengimplementasikan untuk pemakaian hasil gasifikasi batubara ini paling tidak ada sekitar 34 studi kelayakan atau feasibility study yang sudah dilakukan untuk rencana membangun PLTGB ya. PLTGB adalah pembangkit listrik tenaga gas batubara. Namun ternyata ya gagal ya teman-teman sekalian. PLTGB ya, ada sekitar 34 lokasi PLTGB yang rencana dibangun di seluruh Indonesia. Itu kajian dalam bentuk feasibility study, studi kelayakan. Artinya kalau kita hitung aja 1 miliar rupiah untuk satu studi kelayakan, maka PLN mengeluarkan uang paling tidak sudah lebih dari 30 miliar rupiah ya, untuk pengkajian atau studi kelayakan dari PLTGB tersebut. Jadi tidak tepat ya, tidak tepat, dan waktu itu PLN justru malah mau mengembangkan, mau memakai ya teknologi gasifikasi batubara itu dari Jerman malah, tapi tetap juga gagal ya. Nah, kita juga coba lihat ya implementasi yang akan dipakai oleh pemerintah Indonesia untuk menggasifikasi batubara ini. Kita tahu bersama bahwa di awal tahun 2022, Januari 2022, Presiden Joko Widodo waktu itu meresmikan groundbreaking untuk DME ini di Tanjung Inim ya. Kita semua mungkin saat itu menyaksikan secara live di televisi nasional bahwa Presiden Republik Indonesia melakukan groundbreaking. Waktu itu Menteri SDM, atau maksud saya Pak Bahlil, itu adalah sebagai Menteri Investasi ya. Begitu menggebu-gebu terkait dengan implementasi untuk DME ini pengganti LPG. Nah, investornya waktu itu berasal dari Amerika, yakni Air Products and Chemical, dan ternyata sama dengan tadi PLN, itu juga Air Products-nya mundur ya, perusahaan Amerikanya mundur. Mundurnya Air Products diduga itu karena masalah terkait dengan kelayakan ekonomi dan teknologinya. Walaupun kita nggak tahu persis
secara teknologi itu seperti apa, tapi pantas kita duga itu seperti yang terjadi di perusahaan Jerman yang rencana akan menerapkan gasifikasi batubara untuk pembangkit-pembangkit PLN, juga gagal ya. Namanya batubara yang digasifikasi ya. Jadi banyak sekali mungkin tidak seperti gas alam, itu impuritisnya ya. Ketidakmurnian dari gas itu, sehingga kalau itu digunakan untuk internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam ya, seperti diesel ya, seperti mungkin gas engine ya, itu sangat berisiko terhadap mesin pembangkit tersebut ya. Jadi secara teknologi masih patut dipertanyakan ya. Secara ekonomi, kalau kita lihat, kita buka lagi data yang disodorkan pada saat itu, harga per kilogram DME itu yang ditawarkan itu sekitar 0,378 US dollar per kilogram DME ya. 0,378 US dollar per kilogram DME. Dan DME per kilogram, maksud saya, nilai kalori DME per kilogram itu tidak sama dengan nilai kalori LPG, ya, teman-teman sekalian. Nilai kalori DME itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan LPG. Kita tahu bahwa nilai kalori dari DME itu sekitar 7.500 kilokalori per kilogram, sedangkan nilai kalori dari LPG itu adalah sekitar 12.000 kilokalori per kilogram. Nah, kalau harga DME saja itu sekitar 0,378 US dollar per kilogram, maka sesungguhnya harga untuk DME itu kalau kita setarakan dengan LPG, maka harganya sekitar 9.500 rupiah sekitar 9.500 rupiah per kilogram ya, dengan kurs 16.000 rupiah ya. Nah, ini juga masih termasuk mahal ya. Kalau kita bandingkan dengan gas alam, jelas gas alam masih jauh lebih murah ya. Di pembahasan terdahulu kita katakan bahwa gas alam itu harganya hanya sekitar setara liter itu 4.000 rupiah. Jadi 4.000 rupiah setara liter BBM. Itu sangat murah, jadi masih separuh dari harga. Jadi artinya, kalau harganya 0,378 US dollar per kilogram, maka pemerintah pasti akan memberikan subsidi juga ya pada DME tersebut ya. Nah, ini kan jadi ironi ya, jadi anomali ya. Dalam satu sisi, pemerintah ingin menghilangkan subsidi. Dalam satu sisi, pemerintah juga ingin men-stop ekspor gas alam. Tapi dalam sisi yang lain, apa yang dilakukan itu masih paradoksial ya, masih tidak sejalan ya dengan program yang diharapkan di awal tadi ya. Nah sekarang Menteri SDM kembali, walaupun setelah gagal ya, Air Products mundur, kemudian perusahaan Cina yang katanya menggantikan Air Products juga tidak melanjutkan proyek tersebut. Nah, sekarang pemerintah berusaha ngambil alih untuk melaksanakan gasifikasi batubara ini ya, DME ini ya. Nilainya tidak tanggung-tanggung, sekitar 11 miliar dolar Amerika. Luar biasa ya. 11 miliar dolar berarti sekitar 180 triliun rupiah. Nah, teman-teman bisa bayangkan, DME yang masih disubsidi, yang harganya masih 9.500 rupiah per kilogram setara LPG, nilai proyeknya 180 triliun, bisa dibayangkan, menggunakan dana yang katanya menggunakan dana Danantara, ini luar biasa ya, gamblingnya ya. Dalam satu sisi kita tidak
bisa menghilangkan subsidi untuk LPG, dalam sisi yang lain tidak tuntas untuk konversi energi kita ya, yang di dalam negeri, yang selama ini pemerintah terus mengatakan subsidi memberatkan, subsidi memberatkan. Nah, itulah yang terjadi teman-teman sekalian. Sementara gas alam kita sampai sekarang yang katanya mau stop ekspor gas alam itu juga belum ada action plan-nya ya. Kalau pemerintah mau menjalankan program atau wacana untuk menghentikan stop ekspor gas alam tersebut, karena memang satu-satunya yang bisa apa ya, kalau disebut pepatah Minang mengatakan membangki batang terendam, artinya membuat bangsa ini ya yang sekarang katakanlah masih kondisi terpuruk itu supaya bangkit, tidak ada jalan satu-satunya bagi pemerintah ya untuk penggunaan energi murah kita yang ada dalam perut bumi kita, yang bersih dan sangat akrab lingkungan ya, dan murah ya, yaitu gas alam ya, menghentikan ekspor gas alam. Kemudian pemerintah secara masif melaksanakan implementasi untuk bagaimana caranya supaya gas alam yang tadi bisa diserap di dalam negeri. Ya, tentu saja dengan cara membangun infrastruktur pipa gasnya. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi apa yang kita paparkan ya terkait dengan dengan satu sisi kita masih berusaha menggunakan energi batu bara, ya. Padahal kita tahu dan pemerintah juga mengatakan mereka akan melakukan transisi energi, tapi dalam realita pelaksanaannya malah bertolak belakang, ya, masih menggunakan batu bara. Batu bara adalah energi primer yang kotor, sangat polutan, sangat polutif, ya, dan batu bara hasil dari DME tersebut, ya seperti juga dengan pembangkit listrik tenaga uap, itu pasti akan mendatangkan kalau di PLTU itu ada namanya FABA, fly ash, bottom ash, dan itu sangat mengganggu ya lingkungan, sangat mengganggu lingkungan. Nah, untuk batu bara yang di DME kan ini, yang digasifikasi ini juga ada ampasnya ya, paling tidak dalam bentuk bottom ash tadi ya. Ini pasti jadi problem lingkungan lagi. Nah, kita juga sedikit mengupas terkait dengan kita menduga ini juga jangan-jangan ada ya mohon maaf Pak Presiden, ini juga ada kepentingan asing di sini ya. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, negara lain itu sangat berkepentingan terhadap gas alam murah kita, ya. Murah, bersih, akrab lingkungan, itu sangat berkepentingan dengan gas alam kita. Mereka pasti akan berusaha mempertahankan agar gas alam yang kita ekspor ke negaranya itu terus berlanjut, ya. Security of supply-nya itu tidak terganggu gitu. Nah, ketika ada wacana untuk menghentikan ekspor gas alam tersebut, tentu mereka akan kaget ya, terutama dari negara-negara yang mendapatkan sumber gas alam dari Indonesia yang menggerakkan perekonomian mereka. Nah, kita tahu di tahun 2006 ya, kita coba bacakan sedikit ya. Waktu itu ada tajuk rencana dari tabloid mingguan Kontan. Tabloid mingguan Kontan itu mengatakan dalam tabloid mingguan Kontan itu judulnya adalah gas ya. Itu ditulis oleh Yopi Hidayat ya. Cuplikannya kira-kira begini. Oh ya, ada satu lagi ironi dalam rekomendasinya tertanggal 20 Juni 2006, Nippon Kaidan Rin. Ini kebetulan yang merespon terkait dengan gas alam kita ini adalah Jepang ya, teman-teman sekalian ya. Nippon Kaidan alias Kamar Dagang dan Industrinya Jepang yang
beranggotakan 1.351 perusahaan, 130 asosiasi industri, dan 47 organisasi ekonomi regional mengusulkan rumusan kebijakan yang kurang lebih begini intinya. Sangat penting buat Jepang untuk mendukung pemakaian batu bara dan sumber energi lain secara efisien untuk pasar domestik di Indonesia. Dalam hal ini, Jepang juga akan memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan dengan membantu energi alternatif. Nah, dalam tajuk rencana itu, Kontan mengatakan, kalau kita pakai bahasa gaul anak muda sekarang, rumusan rekomendasi itu bisa juga kita baca begini. Energi gas lu yang bersih buat gua ya, lu pakai batu bara aja. Bisa kok itu efisien, ntar gua bantu dah bersih-bersihnya. Nah, itulah ironi ya yang terjadi di dalam tata kelola energi kita. Bagaimanapun negara lain yang selama ini mendapat energi bersih, murah dari Indonesia itu akan tetap mempertahankan security of supply-nya ya dari Indonesia. Nah, kalau gas alam itu di stop, kemudian gunakan untuk domestik, disuplai untuk domestik, tentu mereka akan terganggu ya teman-teman sekalian ya. Nah ini jadi catatan kita, makanya kita mengatakan untuk program Kementerian SDM yang dibawahi oleh Pak Bahlil ini, terus terang kita berharap kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi kembali, karena ini menggunakan Danantara katanya, Danantara bagaimanapun juga itu juga berasal dari dana negara ya. Kalau kita katakan itu dari dana negara ya, karena itu adalah dari badan-badan usaha milik negara ya sebagian besar. Nah, ini harus hati-hati kita dalam penggunaan dana ini ya. 180 triliun itu adalah dana besar. Kalau itu tidak memberikan dampak kepada bangsa kita, hanya untuk proyek yang kalau menurut kita itu hanya yang untuk sia-sia. Kenapa tidak 180 triliun itu digunakan untuk action plan dari rencana pemerintah, rencana Presiden Prabowo untuk menstop ekspor gas alam tersebut. 180 triliun tersebut kita bangun untuk bangun infrastruktur pipa gas ya, yang masif untuk seluruh Indonesia. Mungkin bisa lagi ditambah anggarannya dari dana subsidi yang lain, yang mungkin untuk tahun berikutnya itu tidak perlu lagi anggaran subsidi kalau gas alamnya benar-benar untuk disuplai dari dalam negeri. Nah, mungkin itu yang lebih tepat yang harus dilakukan oleh Presiden. Ya, kita berharap Presiden kembali mengevaluasi rencana ini, karena ini tidak memberikan dampak kepada pemerintah, justru akan menghabiskan anggaran, tetapi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap dalam program pemerintah kita untuk menekan subsidi BBM, menekan subsidi LPG, menekan subsidi termasuk listrik ya, dan lain-lain ya. Yang jelas harga DME tersebut masih tetap mahal dibandingkan dengan gas alam. Jadi tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo mau mengevaluasi ini kembali sehingga program untuk DME itu dikaji ulang lagi. Dan kalau menurut kita sebagai praktisi yang selama ini membidangi masalah-masalah tersebut ya, terkait dengan batu bara, terkait dengan gas alam, terkait dengan pembangkit listrik, itu tidak tepat ya untuk gasifikasi batu bara untuk kondisi Indonesia ya. Untuk kondisi Indonesia, karena kita masih punya sumber energi alternatif murah yang selama ini justru kita jor-joran ekspor ke luar negeri. Ini yang harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk di dalam negeri. Nah, demikian teman-teman sekalian. Jelas DME perlu dievaluasi kembali
Mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa mau mengevaluasinya, dan substitusi energi untuk dalam negeri pada saat ini yang lebih tepat tentu saja adalah menggunakan energi gas alam ya. Itu seluruh aspek energi bisa digantikannya. LPG bisa digantikannya. Disubstitusi LPG. Kemudian bahan bakar minyak SPBU bisa SPBG. Pembangkit listrik, kalau sekarang kan udah oversupply, jadi tahan dulu deh, pembangkit listrik jangan dibangun dulu, karena Indonesia sudah oversupply ya, itu malah akan memberatkan APBN. Untuk industri-industri, jelas lebih banyak industri yang menggunakan gas alam dan pasti akan lebih murah biaya produksinya. Untuk pabrik pupuk, nah bahan baku gas alam adalah untuk menghasilkan pupuk. Jadi seluruh aspek untuk petrokimia juga seperti itu, bisa juga digunakan untuk industri petrokimia, produk gas alam tersebut ya. Jadi seluruh aspek. Tapi kalau gas batu bara, ini masih tanda tanya besar ya. Dari beberapa studi kelayakan yang dilakukan, itu belum ada yang berhasil untuk mengimplementasikan gasifikasi batu bara ini. Di samping memang bahan bakunya tidak akrab lingkungan, polutif ya, sangat tidak akrab lingkungan, sangat berdampak terhadap lingkungan hidup kita. Baik teman-teman sekalian, demikian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.